Nah, Shalom. 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 kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa hari ini, di mana tanggal 25 Desember, meskipun dalam masa pandemi, tapi satu hal orang percaya, Tuhan Yesus tetap mempersatukan orang, kan? Lewat ibadah Zoom, tentunya orang kakak beradik di Tuhan. Luar biasa, orang kakak beradik masih dalam keadaan sehat-sehat sempurna semua. Amin. Karena sepanjang tahun ini kalau orang mau dengar, waduh, banyak sekali orang-orang mati. Tidak sangka-sangka, tapi satu hal, dalam perlindungan Tuhan, orang sama paparan virus corona dari orang keluarga. Amin. 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 Luar biasa, orang kakak beradik saling topang dalam doa. Ya toh? Ya, ya. Pada hari ini, meskipun orang dibatasi, tidak bisa masuk gereja, tapi orang percaya, ibadah sesungguhnya adalah orang kan. Karena terjadilah firman Tuhan bahwa baik Allah itu adalah orang sendiri. Nah, hari inilah melihat bagaimana orang baik suci itu orang tetap pelihara. Karena gedung gereja akan dimusnahkan. Sekarang gedung-gedung gereja mewah sudah mulai mau beribadah. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan orang kakak beradik, meskipun hanya lewat Zoom begini, tapi percaya orang masih dalam keadaan sehat sempurna. Jadi baiklah, pada sore hari ini orang akan memulai ibadah perayaan Natal Yesus Kristus, keluarga besar Polak. Tentunya susunan acara, pertama doa buka, dimintakan kesediaan dari keluarga Polak Lembong. Dari Egi atau Jacqueline yang buka ibadah ini dengan doa, terus orang masuk dalam puji-pujian. Nah, puji-pujian tentunya terus masuk dalam penyembahan. Nah, setelah orang masuk dalam penyembahan, orang akan dikenyangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tentunya pada sore hari ini renungan Natal akan dibawakan oleh kakak terkasih Pendeta Anneke Polak. Dan tentunya untuk doa penutup semuanya dihandle langsung oleh Cinan. Dan terakhir nanti ada ruang kesaksian. Tentunya selama hampir satu tahun masa pandemi ini, tentu banyak kesaksian yang orang alami, ya kan? Kesaksian yang luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kakak beradik. Jadi untuk itu, sebelum orang masuk dalam doa pembukaan yang akan dibawakan oleh keluarga Polak Lembong, orang baca firman Tuhan sesuai dengan hari ini hari Natal yang terambil dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Sama-sama orang baca. Sudah apa? Sudah apa? Orang baca sama-sama. 1, 2, 3. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Puji Tuhan. Nah, jadi orang mau awali orang berdoa atau orang ibadah. Sebelum doa orang naikkan pujian. Biar orang boleh berhimpun, mari orang naikkan pujian ini deh. Hai, mari berhimpun dan bersukacita, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan dalam surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Satu kali orang naikkan pujian ini leh. Hai, mari berhimpun dan bersukacita, turut semua ke Betlehem. Mari
Egi. Oke. Orang satu dalam doa. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan padamu ya Bapa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Allah yang sungguh beracara di tengah-tengah kehidupan kami sampai dengan saat ini. Saudara bersaudara, kakak beradik. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah ini Tuhan. Di mana hari Natal ini kami bisa kembali berjumpa, berkumpul bersama-sama, menyembah, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Walau hanya bisa lewat online. Tapi kami percaya Tuhan, walaupun lewat online, kuasa Tuhan tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan kami maupun persekutuan kami di siang hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau tetap menyertai, pegang kendali untuk kehidupan kami seluruhnya Bapa, terutama untuk ibadah kami siang hari ini. Dan biarlah ibadah di siang hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Orang mau puji-pujian dulu deh, menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang naikkan pujian, segala puji syukur. Kalau ada gitar, siapa ada gitar, pakai gitar. Kalau nyanda di tangan, jadi orang puji Tuhan. Oke. 1, 2, 3. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namanya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ada sukacita di hari Natal. Luar biasa. Amin. Tuhan yang orang sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Di hari Natal ini Tuhan memberi sukacita pada orang. Tinggal 1 minggu Tuhan akan meninggalkan tahun 2020. Dengan iman orang percaya memasuki tahun 2021. Berkat berlimpah dalam terang kehidupan. Orang kakak beradik semakin dipersatukan. Semakin iman orang semakin kuat teguh di dalam Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, orang luar boleh bilang hari-hari yang jahat. Tapi kalau anak-anak Tuhan, hari-hari yang penuh berkat. Puji Tuhan. Nah, sekarang terus mau masuk dalam renungan Natal. Orang mau masuk dalam penyembahan. Orang naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ambil dengan sikap penyembahan. Kusiapkan
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Rasakan hadirat Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa yang ajaib, Allah yang kudus. Glory, glory bagi-Mu. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, kami sembah Engkau, kami muliakan, kami agungkan Engkau. Sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaiblah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau hadir saat ini Bapa. Engkau urapi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Engkau Allah yang lahir bagi kami. Engkau yang tebus segala dosa dan pelanggaran kami. Layakan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Hosana bagi-Mu, hosana bagi-Mu. Berbicaralah Engkau Bapa di siang hari ini Bapa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di hari-hari yang ini Tuhan, kami kakak beradik Tuhan, ipar-ipar, ponakan-ponakan, bahkan cucu-cucu yang ada Bapa. Kami boleh menikmati perlindungan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meskipun kami kakak beradik jauh oleh jarak Tuhan, terpisah oleh waktu. Tetapi satu hal Tuhan, kasih Kristus tidak pernah memisahkan kami Tuhan. Meskipun kami berjauhan Tuhan, Yuyun di Amerika Tuhan, Jinan, Kahari,
bahkan anak mantu yang ada Ica, Tuhan Niko bersama Joanna juga Grace di Jakarta. Demikian juga Tuhan anak kami Astrid di Bandung. Oh Tuhan, siapapun kakak beradik kami yang jauh, bahkan yang ada di Manado, Tuhan, Egi Jekrim bersama anak-anak yang ada, Cece, Michael, Monik yang ada di Jakarta juga Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah memisahkan kami. Kuasa darah anak Yesus, darah anak domba Allah yang tetap melindungi kami, memproteksi kami Bapa dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan yang melindungi kami Tuhan dari kedahsyatan setiap virus corona yang ada Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun kakak beradik kami, keluarga besar kami yang terhilang di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Kami boleh menikmati dan menerima kemenangan demi kemenangan daripada-Mu Bapa. Sehingga ketika kami akan meninggalkan tahun 2020 ini Tuhan, berkat-berkat Tuhan sudah menanti di tahun yang baru, tahun 2021 nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik memelihara setiap kehidupan kami kakak beradik Tuhan. Setiap rumah tangga keluarga kami, anak-anak cucu kami Tuhan. Tuhan yang beracara atas kami Tuhan, di mana pada siang hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Di hari Natal yang kudus, yang mulia, dan kami boleh menikmati kebahagiaan Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Bapa, pendeta anak kepolak Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu Bapa, menyampaikan isi hati-Mu Bapa di siang hari ini Tuhan. Meskipun kami satu dengan yang lain jauh terpisah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan saat ini Tuhan, seluruh iman kami terkoneksi dengan Engkau Bapa. Engkau yang beracara di tengah-tengah ibadah kami pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Diserahkan ke Cinan langsung. Iya. Cinan. Ya. Shalom. Kedengaran tes suara? Halo? Kedengaran nggak suara? Oh, mute. Grace. Suaranya nggak kedengaran, Grace? Suara Mami kedengaran. Oke, shalom semuanya. Halo. Puji nama Tuhan. Sungguh Cinan, Kahar, dan Grace yang ada di Jakarta juga bersuka cita karena bukan karena torang mau berkumpul kali ini, tetapi Roh Kudus yang menggerakkan supaya di hari Natal yang indah ini, torang semua boleh berkumpul bersama-sama menikmati Natal yang indah yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Sebelum mulai, kita minta pengurapan dari Tuhan karena ini kan ibadah Zoom ini lewat internet, lewat digital ini semua ada hal-hal yang kita minta pengurapan agar supaya firman yang akan kita terima itu akan melekat di dalam hati dan pikiran kita dan akan bertumbuh bersama-sama. Semua angkat tangan lewat ibadah Zoom hari ini Tuhan. Kami keluarga besar Tuhan. Datang berkumpul di hadapan Engkau Tuhan. Kami merayakan Natal bersama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah keluarga besar dari keluarga Polak, dari 6 bersaudara kami, keluarga kami masing-masing, dari keluarga Ece, keluarga Cinan, keluarga Tol yang tidak hadir, keluarga Ita, Yuyun, Egi, semuanya ada di tempat ini sampai kepada anak-anak seluruhnya Tuhan. Siapapun yang hadir di sini, kami minta pengurapan-Mu dari tempat yang maha tinggi. Sekalipun juga Ica tidak ada di tempat ini, anak-anak Yuyun juga tidak ada di tempat sini. Keluarga Yuyun dan Kiki juga Tuhan yang berjauhan Tuhan.
Engkau ada saat ini juga Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Mulai dari Ece sekeluarga, Nan sekeluarga, Tol sekeluarga, Ita sekeluarga, Yuyun sekeluarga, dan Egi sekeluarga, sampai kepada anak cucu kami semua. Pengurapan Allah turun atas kami, sehingga kami aman, nyaman, sentosa dalam tangan Tuhan. Kami rindu firman yang akan kami dengar ini menjadi makanan rohani yang akan menguatkan kami sepanjang tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Urapi hambamu ini akan menyampaikan firman, urapi setiap yang mendengarkan. Hanya ada di dalam nama Yesus, kami siap hati kami dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman, katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita semua sekarang keluarga besar, grup baku-baku sayang, anak cucu, ponakan-ponakan, sekalipun belum ada yang belum lengkap, tetapi saya percaya siapa yang mewakili semuanya, ada hadirat Tuhan yang melingkupi kita semua. Hari ini merupakan hari yang indah. Hari di mana tahun 2020 akan selesai. Di tahun 2020 ini kita akan tinggalkan, tetapi di titik ini, di titik hari Natal yang indah ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati dengan keluarga, menikmati bersama-sama dengan kakak beradik, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Kalau kita flashback ke belakang, kita tengok ke belakang, di Natal tahun-tahun lalu mungkin Yuyun ada berkumpul dengan keluarga. Ita masih berkumpul dengan, atau kita semua masih suka berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau kali ini kadang ada jarak, ada waktu, atau tidak, kita terpisah. Mungkin anak di mana, seperti Ica juga sekarang lagi pergi ke mertuanya. Ya, semuanya cara Tuhan membuat kita selalu melihat keadaan yang sekarang ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah di Natal ini kita masih tetap bersuka cita? Amin. Dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini, masih adakah sukacita Natal itu di dalam hati kita? Tentunya harapan Cinan dan Kak Hari dan seluruh kita semua berharap kita memiliki damai sejahtera. Untuk hari ini, khotbah pada hari ini, firman Tuhan, renungan Natal pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 27 yang saya beri judul, beri topik damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Cinan banyak menjumpai ya, di tengah-tengah situasi sekarang ini di Jakarta, apalagi kemana-mana Cinan akan naik Grab, kemana-mana pergi kemana naik Grab. Di Grab itu Cinan bisa ajak ngobrol dengan orang itu, tanya, Pak masih ada damai sejahtera nggak? Malah dia bilang katanya damai sejahtera sekarang adalah barang langka. Demikian juga tanya ke orang tua yang sekarang mereka menjaga anak di rumah, anak sekolah, daring dari rumah anaknya. Biasanya nggak seperti itu, tapi sekarang ini orang tua disibukkan dengan pekerjaan kantor yang dibawa ke rumah, disibukkan dengan pekerjaan anak-anak sekolah. Tetapi kelihatannya orang di sini akan kelihatan perbedaan di mana anak-anak Tuhan tetap memiliki sesuatu hal yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu damai sejahtera. Karena akhir-akhir ini banyak orang begitu cemas dan kehilangan damai sejahtera karena dihantui oleh apa? Oleh resesi dan kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi membuat kita berpikir keras untuk agar supaya kita mendapat penghidupan yang lebih layak. Tapi itu sebenarnya membuat kita berusaha, berpikir keras agar kita akan mendapatkan banyak dari dunia ini. Tetapi sebenarnya kalau secara manusia, apalagi yang sudah ada di dalam Yesus Kristus, kita punya jaminan yang dahsyat. Tuhan menjanjikan damai sejahtera itu dalam segala hal, baik dalam segi ekonomi, sosial, segi kesehatan dan sebagainya. Tuhan berikan damai itu kepada kita, asalkan kita terus percaya kepada Tuhan.
fakta-fakta yang kita hadapi sekarang saat ini di kenyataan saat ini, situasi, kondisi dimanapun, banyak orang mengeluh, di mana-mana mengeluh. Di situ kita mulai melihat, saya mulai menulis survei kecil-kecilan, oh di sini ternyata keluhan-keluhan ini yang membuat orang-orang jadi stres. Dan untuk itu berita sukacita hari ini. Fakta memang seluruh dunia mengalami krisis kehidupan yang berdampak kepada kelelahan fisik, mental, dan rohani. Sehingga orang-orang cenderung kehilangan apa? Kehilangan damai sejahtera. Oleh karena itu, kakak adik, ponakan-ponakan sekalian, untuk meresponi kegelisahan banyak orang ini, kegelisahan kita juga, kita akan menerima kabar baik yang Cinan tadi beri judul Damai Sejahtera. Mari kita sama-sama membaca di dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Baca keras-keras sekalipun di rumah masing-masing. Karena firman itu, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama, mari. 2, 3 kita baca bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Dahsyat banget ya ini. Sering kita baca, sering kita dengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman, tetapi ada segi-segi di angle-angle lain yang kita harus dapatkan saat ini. Berita kebenaran di mana damai sejahtera ini bukan sekedar kata-kata. Damai sejahtera bukan magic word, tetapi damai sejahtera ini adalah ungkapan yang nyata yang Yesus berikan kepada kita. Yesus Kristus sebagai juru selamat yang datang ke dunia ini sebagai berita Natal itu membawa damai sejahtera ketika kita menyiapkan diri untuk menyambut Dia menjadi raja di atas segala raja di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 jenis damai sejahtera. Di sini dikatakan dalam firman tadi, pembacaan hari ini, damai sejahtera yang diambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27 ini mengatakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Benar saudara-saudara, di sini damai sejahtera ada 2 dari damai sejahtera yang dari Allah itu adalah damai sejahtera yang sejati, yang bersifat tetap. Damai sejahtera yang dari dunia, damai sejahtera yang bersifat sementara. Tetapi pada kenyataannya, saudara-saudara, kakak adik ponakan sekalian, setiap orang semua membutuhkan damai sejahtera. Benar? Kita membutuhkan, sangat membutuhkan damai sejahtera. Dikatakan dalam bahasa Yunani eirene, yang artinya damai sejahtera, yang artinya damai, yang artinya selamat. Dan ada juga bahasa Ibrani mengatakan damai sejahtera itu artinya arti luas, selamat, persahabatan, sejahtera, jangan khawatir, tidak ada perpecahan dan kemujuran. Sering kita katakan shalom, jarang kita dengar orang katakan eirene. Mungkin ada juga yang sering bilang eirene, tetapi shalom itu bahasa universal. Di mana ketika kita menyampaikan shalom, orang yang menerima itu juga akan menangkap damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi damai sejahtera yang memiliki 2 jenis ini, yang dari Allah dan dari dunia. Kata damai sejahtera yang ini kita harus terus pelihara di dalam hati kita masing-masing. Karena di dalam kekristenan kita yang paling populer adalah kata shalom. Bikin WA selalu kita bilang shalom, baru mulai dengan kata-kata berikutnya. Tetapi pertanyaannya, apakah benar-benar ada shalom di hati kita? Atau ada bantahan-bantahan, ada persungutan, atau ada kekhawatiran di dalam hati kita? Apakah cuma mulut kita yang katakan shalom, damai sejahtera, ada kemujuran, atau ada sukacita, tapi hati kita tidak mengatakan demikian?
Nah, untuk itu berita hari ini, Cinan rindu kita semua keluarga besar memiliki shalom yang dari Tuhan ini. Karena pada hari ini tadi dikatakan telah lahir juru selamat. Dikatakan seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan bagi kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yang namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Raja damai inilah yang kita sembah siang dan malam. Jangan sekali-sekali kita berpaling dari Raja damai ini. Begitu pentingnya damai sejahtera bagi orang-orang yang merindukannya. Sampai-sampai orang-orang rela membayar harga yang sangat mahal. Dengan harapan mendapat damai sejahtera. Orang-orang pergi berkelana ke luar negeri, pergi ke kampung-kampung, ke luar negeri, bahkan ke depannya orang akan berwisata sampai ke planet Mars. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencari damai. Tetapi sebagai orang percaya kita sebenarnya sudah ada damai yang Tuhan sediakan, itu damai yang dari Allah. Dikatakan tadi damai yang dari Allah itu damai yang sejati. Orang bisa shopping biar hatinya puas, mau cari damai. Mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya agar damai. Memang uang perlu, tetapi terus kita percaya uang itu kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang mengukur damai sejahtera itu dengan cara apa yang ia miliki. Ada banyak orang mengukur damai sejahtera itu dengan berapa banyak harta yang ia punyai di dunia ini. Berapa banyak deposito yang ia miliki, rekening bank. Berapa banyak buku tabungan yang ada di dalam dompetnya. Berapa tinggi jabatannya. Berapa pengaruhnya. Orang rela membayar macam-macam agar dia dipilih sebagai pejabat. Rela membayar harga yang aneh-aneh agar dia jadi seorang yang bisa dipandang. Tetapi itu tidak menjamin agar kita memiliki damai sejahtera. Ada orang yang mengukur damai sejahtera itu dengan fisik. Kalau dia sehat, dia akan damai sejahtera. Tetapi kalau dia sakit, dia bilang kehilangan damai sejahtera. Kita harus waspada. Kita saat sakit, kita saat kelimpahan, kita saat kekurangan. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu yang dapat menjadi tolok ukur di dalam setiap pribadi kita. Tuhan pernah membuat kita di atas. Kita merasakan sesuatu. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita berada di dalam lembah-lembah kekelaman, jangan mengeluh. Karena ada damai di situ yang bisa kita perhatikan. Ada Yesus dimanapun berada. Dikatakan damai yang dari Allah, damai yang sejati itu yang membuat kita benar-benar mendapat perlindungan yang sempurna. Puji nama Tuhan, seringkali kita menjumpai orang-orang dengan gampangnya mendefinisikan damai itu adalah sebagai sebuah situasi ketika dia tidak punya masalah. Orang berusaha biar dia nggak punya masalah. Tetapi hidup itu setiap hari kita punya masalah. Tetapi yang menentukan apakah respon kita baik terhadap masalah itu, bagaimana positif pikiran kita terhadap masalah itu. Karena ingin tidak punya masalah, orang-orang bisa berkompromi dengan masalah itu. Dia bilang, saya akan merasa damai kalau saya tidak punya musuh. Benar, kita tidak punya musuh, tetapi kita harus menjadi sang pedamai juga di antara orang-orang yang bermusuhan. Dan cara yang paling mudah orang dunia mencari damai agar tidak bermusuhan, mereka berkompromi. Banyak ketangkap oleh KPK karena apa? Berkompromi agar mendapatkan satu ketenangan. Mereka meraup keuntungan. Koruptor sekarang sedang ditangkap satu persatu. Itu mencari damai secara duniawi. Damai yang sementara yang dunia tawarkan pada kita semua. Kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kakak beradik saat ini juga, kita mengerti bahwa damai yang dari Tuhan ini di hari Natal ini yang kita terima ini sungguh sangat membuat hati kita terus terpaut dengan Sang Pemberi Damai sendiri. Ada juga orang yang mendefinisikan
damai sebagai suatu situasi ketika kita hidup tanpa persoalan. Semua terlihat baik-baik saja. Dan cara paling mudah agar semua terlihat baik-baik saja tanpa persoalan, orang-orang berusaha memakai topeng kebohongan. Dibilang dia baik-baik saja. Menutup mata dan menutup telinga terhadap situasi di luar dirinya. Alias cuek brewek dan berprinsip emang gua pikirin EGP. Yang penting saya sekarang happy. Saya tidak peduli dengan yang lain. Tetapi Tuhan rindu anak-anak Tuhan memiliki hati yang peduli seperti yang Kristus peduli kepada kita. Dia rela turun ke dalam dunia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya memperdamaikan kita dengan Allah. Karena dulunya kita adalah manusia berdosa, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi oleh kasih karunia Allah, kita menerima berita keselamatan. Kita menerima sang damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita sekalian. Jadi firman Tuhan tadi katakan, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, bagimu. Kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus ini, saudara-saudara, mengungkapkan perasaan Yesus terhadap murid-muridnya, betapa ia mengasihi setiap murid-muridnya. Tuhan Yesus waktu itu sebelum dia naik ke kayu salib, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Bayangkan murid-muridnya itu selama 3,5 tahun berjalan dengan Yesus, belajar dari Yesus. Tetapi ada satu yang benar-benar bisa mengkhianati. Bayangkan, jadi kita terus harus bertumbuh, berakar di dalam firman, agar supaya kita jangan menjadi kehilangan damai seperti murid Yesus yang satu ini, yaitu si Yudas Iskariot. Sekalipun dia belajar dari Yesus, tetapi dia kehilangan damai sejahtera itu sendiri. Pada saat itu Yesus menghendaki murid-muridnya agar tetap kuat. Agar tetap kuat ketika Yesus ditangkap. Yesus sudah tahu memberitakan kepada mereka, kalau saya tidak ada pada waktu itu. Kalau dibaca ya ayat-ayat sebelumnya tadi, Cinan biar singkat, Cinan ambil pendek-pendek aja satu ayat tadi, agar supaya kita belajar semuanya bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Dalam keadaan apapun, mungkin keadaan sekarang Cinan seperti ini, tapi Cinan bersuka cita bahwa Tuhan boleh pakai Cinan dan keluarga untuk menjadi pendamai sejahtera, mengabarkan damai itu, mengabarkan siapa Kristus sang pemberi damai itu. Yesus menghendaki untuk kita semua tetap kuat, tidak menjadi gelisah, dan tidak menjadi gentar oleh peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Demikian juga murid-murid waktu itu, peristiwa yang akan mereka hadapi. Mereka itu begitu ketakutan ketika Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka. Tetapi Tuhan bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Yesus begitu mengasihi murid-muridnya dan begitu mengasihi keluarga Polak. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Di berita Natal ini, orang sering menyampaikan berita tentang kelahiran Yesus. Tujuannya Yesus lahir ke dunia itu menyelamatkan kita semua. Jadi Tuhan sudah meninggalkan modal bagi kita. Mungkin Yuyun yang ada di Amerika sana, dia hanya ada memiliki damai modalnya dia. Damai yang dia dari Kristus yang menjadi modal dia. Karena tantangan kiri kanan di hadapan dia banyak, tetapi karena ada damai Yesus, dia boleh tetap kuat berdiri di setiap musim kehidupan. Cina di Jakarta ini juga dan keluarga tidak gampang ada di kota yang seperti ini. Tetapi karena ada damai Yesus, itu yang memberikan kita kuat. Si Ece dan Michael, Monik, demikian juga Yuyun, Kiki. Yuyun meninggalkan Kiki dan anak-anak itu, tapi asalkan ada damai Yesus yang memelihara, terus kita terpaut di dalam kasih Allah. Demikian juga Egi sekeluarga. Bayangkan, aku aja nggak kebayang Egi itu ada 5 anak, tetapi begitu proses Tuhan yang dia jalani dengan tekun, dia boleh melihat damai yang dari Tuhan itu, dia boleh melihat sekarang-sekarang apa yang pernah dilewati, hal-hal yang pernah dilewati itu dari hari ke hari, dia boleh melihat ada tangan Tuhan terus menyertai.
Ini yang kita pegang selalu, damai yang dari Tuhan. Damai Natal ini yang Tuhan taruh di setiap hati kita. Untuk itu satu warisan yang harus kita hidupi dari hari ke hari. Untuk itu damai sejahtera kita pegang kuat-kuat, yaitu bersumber dari Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri adalah sumber damai sejahtera. Yesus Kristus yang adalah sumber damai sejahtera ini yang mengatakan bahwa ketika di kayu salib dia bilang, Bapa, ampunilah mereka yang bersalah. Jadi ketika ada hal-hal yang menjadi kesulitan bagi kita atau tekanan bagi kita, tentunya kita tidak akan begitu cemas karena kita percaya Yesus sudah tanggung semua di atas kayu salib. Berita Natal yang indah ini, damai Natal yang indah ini yang membuat kita tegar, kuat berdiri sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, Yesus, damai yang bersumber dari Yesus Kristus ini, damai yang dia tinggal ini, mengatakan bahwa bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera yang bersumber dari Yesus. Tadi dikatakan bahwa damai sejahtera memang bersumber dari Yesus Kristus. Itu yang sejati. Itu yang kita cari. Itu yang kita tunggu-tunggu. Kalau dunia hanya menawarkan damai sejahtera yang sementara. Damai sejahtera yang membawa kita kepada hal-hal yang menghancurkan. Tetapi damai yang Tuhan janjikan, itu kita harus terima dengan penuh sukacita. Hal yang pertama yang harus kita pelajari dari damai sejahtera yang Tuhan berikan itu adalah jangan khawatir. Dari Yohanes 14 ayat 27b, yang ayat terakhir di sana dikatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gelisah itu sama dengan khawatir. Jadi cemas, tidak tenang, dan gentar. Jadi kakak adik saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua jangan khawatir. Di tengah-tengah apapun yang terjadi, COVID, situasi, kondisi, kita tidak menentu. Bahkan melihat pendeta pun masih kena COVID. Dokter pun masih kena COVID. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Bersyukur saat ini kita terus ada dalam penjagaan Tuhan. Karena orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dikatakan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jangan khawatir, itu Tuhan bilang. Apapun yang terjadi jangan khawatir. Karena apa? Khawatir itu sebenarnya adalah sesuatu yang hal normal. Tetapi kalau sudah berlebihan dan merasuk ke pikiran sampai stres, khawatir itu membuat kita bisa jatuh sakit. Jadi jangan sampai khawatir. Karena di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena khawatir dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi firman Tuhan, kita belajar dari Alkitab, jangan khawatir, nggak akan tambah sehasta. Artinya kekhawatiran ini tidak menambah usia kita, tetapi justru memperpendek usia kita. Kalau kita khawatir, orang yang khawatir, orang sakit-sakitan, jadi batuk berkepanjangan, jadi sakit ini, sakit itu. Jadi kekhawatiran akan menyusahkan hidup kita. Tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Itu karena kondisi khawatir, pikiran dan hati tidak tenang. Tuhan bilang, jangan khawatir. Jadi bagaimana agar kita lepas dari kekhawatiran ini? Kita harus selalu berpegang pada firman Tuhan. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Sebab Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi ketika kita dalam keadaan apapun, jangan khawatir, langsung pikirkan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Percaya dan pegang kuat-kuat firman Tuhan yang Tuhan berikan pada saat ini. Tiap hari kita membaca firman Tuhan, itu yang akan menguatkan setiap kita. Jadi luar biasa, rancangan Tuhan bagi kita, setiap orang-orang percaya adalah rancangan damai sejahtera. Seperti topik firman Tuhan hari ini. Jadi saudara-saudara, kakak beradik, ponakan-ponakan sekalian, jikalau kita khawatir apa yang harus kita lakukan, maka yang harus kita lakukan adalah dalam kehidupan kita adalah perhatikan di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Karena apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara segala akal itu, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya damai sejahtera yang dari Allah yang akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Kita butuh damai sejahtera ini. Jadi ketika kita mulai khawatir, apa dikatakan tadi? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Ingat baik-baik kunci-kunci yang kita dengar hari ini. Hal yang kedua, bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera yang bersumber dari Yesus Kristus. Yaitu kedua, kita harus terus beriman kepada Yesus. Kita perhatikan ayat di dalam Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang dibenarkan oleh iman akan hidup dalam damai sejahtera. Luar biasa firman Tuhan bilang. Orang yang hidup oleh iman akan selalu ada damai sejahtera. Jadi dalam konteks ini, di dalam Roma 4 dikatakan mengisahkan tentang Bapa orang beriman. Di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan mempunyai keturunan. Bayangkan, iman Abraham ini diperhitungkan. Kalau secara logika kita melihat orang sudah 100 tahun, istrinya si Sarah sudah mati haid. Nggak mungkin dia akan melahirkan. Tetapi Tuhan sudah berjanji, tidak ada satupun yang akan membatasi janji Tuhan. Karena dengan iman Abraham dibenarkan. Dikatakan walaupun berumur 90 tahun, Abraham berumur 100 tahun, secara logika dia tidak akan memiliki keturunan. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam Roma 4 ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Nah ingat, Abraham imannya tidak menjadi lemah. Kita jangan sampai lemah iman kita. Sarah itu sekalipun sudah tertutup, Tuhan bisa membuka. Jadi kesulitan ekonomi apapun, kita lagi terpuruk saat ini, saya beriman Tuhan akan membuka terobosan ekonomi dalam kita. Kekhawatiran, kesehatan apapun, Tuhan akan membuka semuanya agar kita kembali mengalami terobosan di mana Tuhan janjikan sesuatu yang terbaik. Kita harus terus beriman, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi naik bukan turun. Tuhan akan membuka kembali keterpurukan saat ini. Mungkin di sepanjang tahun ini banyak yang kehilangan pekerjaan, Cinan kehilangan apapun, tetapi yang penting tidak kehilangan damai sejahtera, tidak kehilangan kasih mula-mula, yaitu tidak kehilangan Yesus, iman percaya Yesus, Roh Kudus yang membangkitkan agar tetap terus kakak adik, ponakan-ponakan semua tetap on fire di dalam Tuhan. Jadi iman kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dia tetap kuat, jangan lemah. Kita harus tetap jadi orang-orang yang harus kuat. Oleh karena itu kita harus tetap kuat. Jangan keraskan hati, harus terus rajin baca Alkitab sampai akhir tahun. Kita harus terus kuat, rajin baca Alkitab, hidup dari firman Tuhan. Kita melakukan firman yang Tuhan janjikan. Dan proses yang ketiga, poin yang ketiga dan yang terakhir adalah kita harus hidup. Bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera yang bersumber dari Yesus, yaitu kita harus hidup dalam kebenaran. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita hidup dalam kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera yang kita butuhkan. Damai sejahtera yang Yesus Kristus berikan itu akan bertumbuh karena di situ ada kebenaran, ada tempatnya Roh Kudus berpijak. Jadi jangan luaskan iblis diberi pijakan ketika kita tidak hidup di dalam kebenaran. Kita terus hidup dalam kebenaran agar kita selalu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat. Ketika kita hidup dalam kebenaran, Tuhan selalu membukakan pintu-pintu baru. Semua hidup dalam kebenaran. Dalam Filipi itu menjanjikan bahwa
di dalam kekristenan ini kita diajarkan untuk selalu berperilaku semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan. Itu patut patut dipikirkan semuanya, dan patut kita lakukan, dan patut kita ajarkan kepada anak cucu kita. Karena itulah yang Yesus inginkan kepada setiap kita. Dia katakan dia adalah sang kebenaran itu. Untuk itu kita hidup di dalam kebenaran itu. Dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus sang kebenaran itu. Yesus Kristus adalah sumber kebenaran itu sendiri. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran yang sudah Tuhan janjikan. Jadi ada 3 hal yang kita harus pelajari, bagaimana kita harus hidup di dalam terhubung dengan sang sumber damai sejahtera itu, yaitu yang pertama, kita jangan khawatir. Yang kedua, kita harus terus beriman kepada Tuhan Yesus, dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Jadi prinsip-prinsip itu kita harus terus hidup di dalam sang sumber kebenaran itu. Prinsip rohani itu kita pegang kuat-kuat, yaitu bahwa damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari kebenaran dan kekudusan. Hiduplah di dalam kekudusan. Di Natal ini Tuhan membutuhkan kekudusan dari bayi Kristus ini menjadi besar, menjadi bertumbuh di dalam setiap hati kita, sehingga kita dimampukan dengan kekuatan Roh Kudus untuk melakukan kebenaran dari hari ke hari, untuk selalu kita tidak khawatir, untuk selalu kita itu terus beriman kepada Tuhan dan terus melakukan kebenaran, karena kebenaran itu adalah Kristus sendiri yang akan membawa kita di dalam damai sejahtera yang Tuhan janjikan menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Sungguh pada Natal ini meneguhkan iman percaya kita agar supaya kakak beradik terus hidup kuat di dalam Tuhan. Sebagai orang Kristen, hidup di dunia ini kita harus terus beriman, tertuju kepada Kristus, beriman kepada Kristus, dan kita harus hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus itu selalu setia. Kadang-kala kita tidak setia, tapi kita minta ampun agar Tuhan yang setia itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Yesus tetap setia. Dan biarlah Natal yang indah ini bukan satu kebetulan, torang semua bakumpul, torang berdoa bersama-sama. Karena ini Natal yang benar-benar suatu Natal yang keajaiban, orang merayakannya di dalam rumah. Bagaimana torang bisa merefleksikan bahwa di dalam rumah ini torang boleh melihat Yesus, melihat keluarga kita, melihat kakak beradik, semua dalam keadaan rukun, keadaan damai, dan biarlah damai ini terus dipelihara dari hari ke hari, besok, lusa, dan seterusnya sampai tahun ke depan kita tetap sehat, tetap kuat, tetap berkreasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, sekian untuk renungan Natal pada hari ini. Biar kakak beradik mendapat berkat yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berita Natal hari ini, di mana kami rindu damai sejahtera yang dari Tuhan ini kami terima. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu terus melingkupi seluruh keluarga kami, Tuhan. Amen. Kami dah sampai kepada anak cucu kami. Berita Natal ini membuat kami damai di dalam Engkau. Bumi boleh gonjang-ganjing, dunia boleh gonjang-ganjing, tetapi kami damai di dalam, aman di dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau beri kami kekuatan. Sekalipun dalam kesulitan apapun, mata kami terus tertuju kepadamu, karena Engkau sedang menjanjikan rancangan terbaik bagi setiap kami. Untuk anak-anak kami punya masa depan yang terbaik. Untuk kami juga memberi teladan yang terbaik buat anak-anak cucu kami. Syukur materaikan berita Natal damai sejahtera ini kepada setiap hati yang mendengar, setiap hati yang termaterai, untuk telinga yang mendengar, dan iman kami dibangkitkan. Syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Saat ini juga Tuhan, kami undang Roh Kudus untuk terus membukakan kami pintu-pintu berkat dari satu persatu, dari kakak beradik sampai kepada anak cucu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, yang percaya dan menerima firman Tuhan hari ini katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Serahkan kembali kepada Ita. Puji Tuhan.
ada sukacita. Amin. Tidur. Stop share. Tuhan.